Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Asadi Budi, spesialis THT. Hari ini kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai seputar THT. Pertama, eh, pertama dari Bapak BRO. Bapak BRO bertanya mengenai anak saya sering sekali pakai earphone. Apakah boleh sering-sering? Nah, mohon petunjuknya. Baik, gini Pak, pertama-tama saya akan membagi earphone ini menjadi dua aspek. Pertama, aspek bentuk dari earphone, dan yang kedua aspek suara dari earphone. Oke, secara bentuk, earphone itu sebenarnya mempengaruhi kotoran telinga. Karena gini, waktu kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita, tentu earphone ini bisa mendorong-dorong kotoran telinga ke arah lebih dalam. Jadi aslinya kotoran telinga kita itu kan dia akan jalan dari dalam keluar. Jadi dia keluar sendiri sebenarnya tanpa harus diapa-apain. Nah, tapi waktu kita sering pakai earphone, cotton bud, earphone, jari, apapun itu, tentu akan bisa mendorong-dorong kotoran lebih dalam. Artinya bukannya keluar alami, tapi justru malah akan uh, terdorong ke dalam. Nah, termasuk earphone. Earphone juga tentu akan dapat mendorong kotoran lebih dalam. Nah, jadi jika memikirkan hanya bentuknya, headphones akan lebih baik dibandingkan earphone. Dan earphone yang model hanya nyantol di luar tuh, atau earpod, akan lebih tidak mendorong kotoran dibandingkan in-ear monitor atau earphone yang masuk ke dalam saluran telinga. Nah, tapi itu hanya waktu kita memikirkan bentuk saja. Bagaimana kalau kita pikirkan suara? Nah, kalau suara agak tricky. Suara akan lebih baik dinilai dari aspek yang paling kedap. Artinya gini, kalau kita memilih earphone, kita harus nyari yang paling kedap untuk diri kita. Kenapa? Eh, Sewaktu kita memakai personal listening device atau earphone itu, jika suara luar itu hening, artinya tidak bising, secara alami kita tentu akan langsung me, me apa eh, mengecilkan volumenya. Artinya kita tidak perlu membesarkan volume besar-besar. Artinya kita tidak perlu tidak ada pengaruh atau tidak ada efek yang berat ke dalam rumah siput kita. Jadi berbeda dengan organ tubuh lain, misalnya otot misalnya. Waktu otot dipakai terus menerus itu kan tentu akan semakin kuat. Artinya kalau orang semakin tua, ototnya semakin dipakai, itu semakin kuat, semakin dilatih semakin kuat. Nah, tapi berbeda halnya dengan uh, gendang sorry rumah siput. Jadi rumah siput itu adalah organ pendengaran kita. Rumah siput jika dipakai berulang-ulang dan keras sekali, fungsinya akan semakin menurun. Artinya ada ausnya lah, kira-kira seperti itu. Nah, waktu kita pakainya terlalu sering, terlalu keras, tentu earphone itu akan suara itu akan berdampak terhadap telinga. Jadi nggak cuma earphone, semua suara. Nah, waktu kita pakai earphone yang kedap, otomatis kita akan mengecilkan volumenya itu secara alami. Ya, tapi tentu tidak lain tidak 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 berlaku jika orang udah kedap terus dia gedein juga. Jadi sama juga bohong ya. Nah, general rules dari earphone adalah peraturan 60 menit dalam 60% volume. Tentu ini berlaku pada personal listening device yang standar. Artinya earphone standar di handphone standarnya dia. Nah, kalau misalnya dia pakai earphone yang impedance-nya lebih rendah, itu bisa aja berubah kapasitas persennya. Tapi general rules-nya adalah standarnya orang memakai earphone itu jika dia pakai 60% volume, biasanya lebih aman kalau dia pakai maksimal 60%, 60 menit sehari. Sedangkan jika orang ini ngerasa, oh saya pakai earphone
bisa lama karena tuntutan kerja misalnya, otomatis si earphone ini akan dipakai dengan volume lebih kecil, atau mungkin dia hanya pakai untuk kata-kata. Artinya kalau kata-kata kan bukan seperti musik yang suara itu terus-menerus dilantunkan berulang-ulang, otomatis kan akan lebih banyak toleransi dibanding penggunaan earphone untuk uh, musik dibanding kata-kata gitu. Oke, kita lanjut. Bapak Asmanu, Dok, kalau operasi telinga lubang baru 1 bulan operasi boleh naik pesawat nggak? Umumnya boleh, Pak. Jadi prinsipnya waktu kita lakukan cangkokan di gendang telinga, cangkokan ini ada yang namanya kekuatan cangkokannya dan vaskularisasinya. Umumnya 3 minggu pasca operasi aja sebenarnya sudah cukup kuat, tapi tentu ini berlaku pada kondisi standar, artinya saluran eustasiusnya tidak terganggu. Ada orang yang saluran eustasiusnya itu terganggu, pada akhirnya orang ini waktu naik pesawat akan menjadi lebih sensitif, artinya lebih mudah sakit. Nah, untuk orang-orang seperti itu mungkin perlunya lebih lama lagi, mungkin sekitar 2 bulan untuk lebih aman. Tapi umumnya waktu saya pasca operasi, untuk pasien-pasien saya akan edukasi 1 bulan operasi itu aman banget untuk terbang selama bapak atau ibu tidak pilek waktu terbang. Karena jangankan kondisi pasca operasi, kondisi orang normal pun jika sedang pilek maksa terbang itu bisa beresiko untuk bikin gendang telinga kita pecah gitu. Lanjut, ini Bapak Fadilah M, terima kasih videonya karena ayah saya mau operasi, ingin sama-sama Bapak atau Ibu. Oke, dokter, info operasi gendang telinga ini di mana ya, mohon infonya. Sebenarnya operasi gendang telinga itu bisa dilakukan di banyak rumah sakit, tapi memang jujur tidak semua dokter THT yang suka melakukan operasi ini. Biasanya operasi-operasi ini dapat dilakukan di setiap center besar di seluruh Indonesia. Misalnya center besar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, di rumah sakit di di Jakarta ada RSCM atau Fatmawati atau Persahabatan, lalu rumah sakit yang besar pemerintah lain di wilayah Indonesia lain pun juga insya Allah bisa. Nah, tapi konfirmasikan dulu ke dokternya apakah memang bisa melakukan di situ. Nah, sedangkan kalau swasta juga sayangnya memang nggak terlalu banyak gitu. Lanjut, dengan dari nol, mohon maaf kalau orang tuli kira-kira operasi bisa sembuh nggak? Bisa, Pak. Operasi yang mana dulu nih? Jadi gini, kalau kita ngomongin orang tuli berarti dead ear ya, telinga yang sudah tidak dapat mendengar sama sekali. Itu solusinya adalah operasi yang namanya implan rumah siput. Jadi yang dilakukan adalah dipasang suatu device yang bernama implan koklea atau implan rumah siput, di mana implan ini menggantikan rumah siput dengan suatu prosesor yang dipasang di bawah kulit. Jadi ada prosesor dipasang di bawah kulit, nanti ada juga alat yang dipasang di telinga itu sebagai mikrofon. Jadi ada mikrofonnya, ada prosesornya, ada coilnya nanti untuk dipasang ke di bawah kulit, lalu dari di bawah kulit itu dia masuk ke dalam rumah siput. Nah, alat ini menggantikan fungsi rumah siput yang sudah rusak. Biarpun dia tuli total, artinya dia tidak bisa mendengar sama sekali. Sederhananya, seseorang yang tunarungu bisa menjadi normal pendengarannya dengan alat yang namanya implan rumah siput atau cochlear implant. Tapi tentu tidak bisa
dilakukan pada semua orang. Jadi ada syarat-syaratnya. Konsultasikan kembali ke dokter yang bersangkutan, biasanya dokter-dokter yang operasi telinga, untuk uh, mengenai operasi cochlear implant ini gitu. Kalau operasi gendang telinga bisa nggak memperbaiki? Bisa, kalau tulinya tidak tuli hilang sama sekali. Jadi derajat ketulian itu beda-beda. Ada ketulian ringan, ketulian itu ada dasarnya ada tuli hantarannya atau konduktifnya, atau misalnya gendang telinga bocor itu masuk ke dalam tuli hantaran, atau misalnya sarafnya, gendangnya baik-baik aja walaupun gendangnya normal tapi saraf pendengarannya sudah rusak. Ya artinya mau gendangnya bagus tapi sarafnya sudah tidak bagus. Saraf ini artinya organnya ya, organ pendengarannya sudah tidak bagus, ya nggak otomatis solusinya bukan operasi gendang telinga, tapi solusinya adalah operasi rumah siput atau operasi cochlear implant. Nah, sedangkan bisa juga misalnya pada orang yang gendang telinganya baik-baik aja, lalu saraf pendengarannya menurun tapi tidak sampai rusak sama sekali, bisa dipasang alat bantu dengar. Misalnya pasien yang ambang dengarnya mestinya di bawah 25, dia meningkat menjadi sekitar 70 desibel. Biasanya alat bantu dengar masih cukup baik untuk menjadi solusi. Oke, kita lanjut ya. Pak Vivo, apa kabar Pak Vivo? Assalamualaikum dokter, saya mau tanya, habis operasi telinga sudah sembuh, boleh berenang? Boleh, oh ini mirip. Boleh berenang, boleh naik pesawat, berapa lama? Kalau untuk berenang Pak, itu 2 minggu pasca operasi, 2-3 minggu pasca operasi juga udah aman. Kalau terbang antara 3 minggu sampai kurang lebih satu bulan, 1,5 bulan, insya Allah udah aman banget. Tapi kurang lebih 3 minggu pun udah aman. Lalu rasanya cukup jelas. Oke, kita lanjut. Bapak, bagaimana anak saya sakit amandel, dibilang dokter amandelnya bengkak, apakah perlu operasi? Oke, mengenai amandel sendiri itu adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh kita. Artinya jika ada seseorang amandel yang membesar atau membengkak, belum tentu loh dilakukan operasi. Operasi sendiri itu dilakukan jika dokter sudah yakin, sudah tahu kalau fungsi amandelnya sudah tidak ada, artinya dia sudah tidak bisa berfungsi normal kembali. Nah, artinya gini, kita sebagai manusia dibikin ada namanya amandel atau tonsil. Nah, amandel ini sebenarnya kita punya 4 pasang. Ada yang sering diambil itu namanya tonsil pharyngeal. Ada juga yang namanya tonsil adenoid, tonsil lingual, sama tonsil of Gerlach. Nah, ketiga tonsil ini jarang diambil. Yang paling pertama diambil biasanya tuh tonsil pharyngeal, yang 2 tuh di dalam tenggorok. Lalu tonsil adenoid juga kadang-kadang suka diambil. Nah, prinsipnya tonsil ini, amandel ini, waktu dia bermasalah belum tentu langsung diambil. Artinya waktu dia kena penyakit tentu dia akan membesar. Nah, sedangkan besar itu bukan menjadi indikasi operasi. Nah, itu yang sering salah paham. Banyak yang dinilai, oh ini amandelnya membesar, langsung main operasi. Itu salah. Nah, amandel itu jika membesar dan dia mengecil lagi, dia normal kembali, itu tidak perlu sama sekali dioperasi. Nah, tapi memang ada kalanya amandel ini memang membesar terus-menerus dan berulang-ulang sakitnya. Jika di Indonesia aturannya adalah jika sakit amandel 3 kali per tahun atau lebih, atau 2 kali dalam 6 bulan atau lebih, itu disarankan atau indikasi relatif untuk dilakukan operasi amandel. Sedangkan ada juga kasus-kasus tertentu, misalnya jika pasien ini sering ada batu amandel, atau misalnya yang lebih ekstrim, misalnya waktu karena pembesaran amandelnya, si orang ini jadi tidurnya ngorok dan ada riwayat berhenti nafas. Nah, pada saat itu amandel juga disarankan untuk dioperasi, justru malah diharuskan untuk dioperasi jika sudah terjadi berhenti nafas gitu. Oke, sedangkan untuk amandel yang lain dia masing-masing punya fungsi-fungsi sendiri. Jadi tentu waktu amandel ini diambil
itu tidak akan pengaruh ke sistem daya tahan tubuh karena pertama, amandel yang sudah diambil ini, yang akan diambil ini tentu kita harus yakinkan sudah tidak berfungsi dengan baik dan justru malah dia jadi sumber masalah. Yang kedua, ada penelitian yang mengatakan, besar sekali penelitiannya yang mengatakan jika amandel diambil tidak akan mempengaruhi sistem dari daya tahan tubuh. Kenapa? Karena sistem daya tahan tubuh kita tidak sesederhana itu. Sistem pertahanan tubuh kita itu kompleks sekali, di mana amandel itu hanya salah satu bagian kecil dari sistem daya tahan tubuh kita. Gitu. Oke. Pak Kevin kapan pulang? Mau periksa tadi. Silahkan Pak Kevin, saya sudah pulang. Cuman mungkin nanti akan cuti lagi. Oke, kita lanjut. Saya rasa sudah oke semua. Sementara sudah oke. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secepatnya jika ada waktu. Sekian dulu dari